Terima kasih masih di Sinda Sore pemirsa. Operasi besar Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di jalur Gaza, Palestina diklaim menewaskan sejumlah tentara Zionis Israel. Pejuang Brigade Al-Qassam menyergap dan menyerang sejumlah pasukan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Selain itu, Al-Qassam juga melancarkan serangan menggunakan roket ke tank Merkava dan bulldozer Israel. Atas serangan yang dilakukan Al-Qassam, sejumlah tank dan bulldozer Israel pun hancur. Pejuang Al-Qassam juga menggempur tank milik Israel di Gaza, Palestina. Akibat serangan tersebut, sebuah tank Israel hancur di roket pasukan Al-Qassam. Tak hanya serang tank, pejuang Al-Qassam juga meroket bulldozer Israel di tengah serangan tersebut. Namun, klaim Brigade Al-Qassam ini belum bisa diverifikasi baik waktu dan lokasi pastinya. Tewasnya salah seorang anggota kepolisian membuat warga Gaza marah. Warga Gaza meneriakkan slogan-slogan perlawanan terhadap Israel. Slogan perlawanan warga Gaza berkumandang saat mereka membawa jenazah Walid Haniyeh, 32 tahun, salah seorang anggota polisi yang tewas oleh serangan Israel dibawa ke pemakaman. Korban tewas setelah Israel menembakkan 2 rudal ke arah kendaraan yang dikendarai oleh korban pada Kamis kemarin. Selain Haniyeh, 2 anggota polisi dan 2 warga sipil juga dilaporkan tewas. Serangan Israel di Gaza terjadi di tengah berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata di Gaza yang seharusnya berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu. PBB menyebut Israel sengaja menargetkan anak-anak Palestina yang mengakibatkan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang di jalur Gaza dan tepi barat. Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk wilayah Palestina menyimpulkan pasukan Israel sengaja menjadikan anak-anak Palestina sasaran utama dalam operasi militernya di Gaza. Penargetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya niat genosida. Sejak perang pecah 7 Oktober 2023, berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak-anak terjadi mulai dari penembakan menggunakan senjata presisi, penghancuran sekolah dan rumah sakit, hingga dampak blokade yang memicu kelaparan dan memburuknya layanan kesehatan. Pembunuhan dan luka berat terhadap anak-anak tetap terjadi bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025. PBB mencatat lebih dari 20.000 anak tewas di Gaza. Selain di Gaza, 213 anak Palestina tewas di tepi barat. Selain itu, 459 gedung sekolah di Gaza terkena serangan langsung. Lebih dari 97% sekolah hancur. Akibatnya, 600.000 lebih anak kehilangan akses pendidikan formal selama 3 tahun ajaran. Blokade Israel juga menyebabkan 151 anak meninggal akibat malnutrisi. Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza serta kejahatan perang di tepi barat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pasca gempa mengguncang Venezuela. Kerusakan parah juga terjadi di negara bagian La Guaira. Gempa bermagnitudo 7,5 ini juga menyebabkan 1.430 orang tewas, sementara 68.000 orang hilang. Melalui pantauan udara lingkungan Playa Grande di Katia Lambar, negara bagian La Guaira mengalami kerusakan parah setelah 2 gempa bumi mengguncang Venezuela awal pekan ini. Rekaman menunjukkan bangunan runtuh dan rusak parah, sementara 100 unit alat berat dikerahkan di antara runtuhan supaya saat pembersihan puing
jumlah korban tewas. Maksud kami agar upaya pembersihan puing pun bisa dilakukan. Total jumlah korban tewas meningkat menjadi 1.430 orang. Dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah dua gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada hari Rabu lalu dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Sementara lebih dari 68.000 orang hilang dengan lebih dari 50.000 orang masih belum ditemukan. Pasca gempa yang menghancurkan Venezuela Utara, sebuah pesawat KC-390 Millennium milik Angkatan Udara Brazil mendarat di Pangkalan Udara El Libertador di Maracay, membawa tim pencarian dan penyelamatan, tenaga medis, hingga perlengkapan darurat. Misi dikoordinasikan oleh Badan Kerja Sama Brazil di bawah Kementerian Luar Negeri. Pada hari Sabtu waktu setempat, pemerintah Brazil juga mengirim 2 pesawat lain yang membawa 111.000 obat-obatan. Lebih dari 1.600 petugas penyelamat internasional telah beroperasi di Venezuela yang berasal dari 12 negara. Pemerintah Venezuela melaporkan gempa bumi telah menyebabkan 1.430 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Tim penyelamat Kolombia menarik anak berusia 11 tahun yang terjebak di reruntuhan Maiquetía, Venezuela. Tim SAR Kolombia berhasil menemukan seorang anak yang terjebak di bawah reruntuhan di Maiquetía, La Guaira, Venezuela. Korban bernama Moises, masih berusia 11 tahun, tertimbun puing-puing sekitar 3 meter. Petugas pun memberikan air minum selama proses penyelamatan. Akhirnya petugas pun berhasil menyelamatkan Moises dalam keadaan hidup. Informasi berikutnya pemirsa, sebuah truk tangki gas berkapasitas 24.000 liter meledak setelah terbalik di Texcoco, Calpulalpan, Santa Ines, Meksiko. Sebuah truk tangki terbalik di ruas jalan yang dikenal sebagai tikungan setan. Truk berkapasitas 24.000 liter ini langsung terbalik dan jatuh ke lereng bukit kemudian terbakar. Dampak dari terbakar dan meledaknya tangki tersebut menyebabkan sebuah restoran di sisi lain jalan raya juga ikut terbakar. Petugas yang tiba langsung berupaya untuk memadamkan api. Media setempat melaporkan 2 orang yang berada di dalam truk meninggal dan 1 orang terluka. Insiden mengerikan terjadi di Cina. Sebuah pesawat kecil menghantam gedung pencakar langit tertinggi di Beijing. Tabrakan ini menyebabkan sang pilot tewas dan belasan orang terluka. Sebuah pesawat kecil menabrak menara Sitik atau yang lebih dikenal sebagai China Zone, gedung pencakar langit tertinggi di Beijing, China. Benturan terjadi di gedung berlantai 109 dengan ketinggian mencapai 528 meter, yang masuk dalam daftar 10 gedung tertinggi di dunia. Akibat tabrakan tersebut, puing-puing pesawat dan pecahan kaca berjatuhan di sekitar pintu masuk timur gedung, memaksa warga dan pekerja kantor berlari menyelamatkan diri. Kecelakaan itu menewaskan sang pilot di lokasi kejadian, sementara sedikitnya 13 orang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca dan material bangunan yang berjatuhan ke jalan. Akibat kejadian ini, area di sekitar menara sempat ditutup, sementara tim darurat dan aparat keamanan diterjunkan untuk melakukan evakuasi, serta mengumpulkan bukti untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.